Yo, kembali lagi di Ilmu Santai, tempat kita berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Bersama saya Diza dan juga saya Cici. Buat kalian yang baru nonton, ini tuh acara di YouTube SMK Tamtama Karanganyar yang udah lama hilang dari peredaran. Tapi sekarang kita telah bangkit lagi dengan host baru, fun fact seru, dan obrolan yang pastinya nggak bakal bikin kalian ngantuk lagi. Jadi siap-siap aja karena kita bakal bahas fakta unik yang dapat membuat kalian nambah ilmu, ketawa, atau malah curiga sama HP kalian sendiri. Iya, misalnya nih ya, kalian pernah nggak sih ngerasa HP kalian tuh kayak bisa dengerin obrolan kalian kayak, ya nanti kita bahas ya. Nah, jadi itu salah satu yang bakal kita bahas hari ini, jadi langsung aja, let's go! Oke, langsung aja buat yang fakta yang pertama. Smartphone lebih kotor dari debu internet. Betul banget. Coba aku tanya kamu. Terakhir kali kamu membersihkan handphone itu kapan? Terakhir kali bersihin handphone kayaknya udah lama deh. Kapan tuh? Kapan ya? Kayaknya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu. Itu dibersihin pakai yang namanya alkohol apa cuman ngelap di baju nih? Cuman dilap pakai tisu sih. Kalau buat ngelap pakai yang antibakteri ini kayaknya belum pernah aku. Nggak kepikiran malah. Oh. Terus kalau kamu gimana? Pernah nggak? Pernah lah, sering. Soalnya menurutku ya, kan karena kita sering megang handphone itu di mana aja, mungkin di toilet. Pernah nggak ke toilet megang HP? Sering. Ya kan? Ke toilet, makan apalagi kayak kita makan, tangan kita berminyak. Langsung megang HP. Iya sih, biasanya juga itu di layar kita tuh sebakteri apa sih gitu loh. Jadi pasti aku kayak tiap hari pagi pasti ngelap dulu pakai alkohol yang cuman sekitar 60% atau 75%-an gitu. Berarti lebih jorok aku ya. Pokoknya lebih kotor punya aku udah pastinya. Pokoknya udah sering di YouTube bersihin. Nah, terus kalian tuh lebih suka cuci tangan atau bersihin layar HP? Jadi misalnya kan kayak kamu mau abis main handphone, mau makan. Nah, otomatis kan kayak cuci tangan dulu ya. Yeah. Tapi kan abis itu kan kita pasti makan dulu. Makan. Yang seperti yang aku ngomong tadi, pasti kan tangan kamu berminyak. Yeah. Langsung megang HP. Yang dicuci tangan sama HP-nya apa tangannya doang nih? Kalau aku tangannya doang sih. Kalau HP biasa dilap doang. Kayak gini. Iya. Iya lagi. Nah, terus? Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua. Mode pesawat bisa bikin baterai lebih awet. Menurut kamu gimana nih? Iya, betul banget. Coba kayak kalian pernah ngerasa nggak sih kayak kamu main game free iklan? Yang maksudnya yang free, tapi kan pasti banyak iklannya tuh. Kamu pasti matiin data kan, tapi pakainya mode pesawat kan, biar gampang langsung mati semua wifi, terus segala datanya mati gitu mati. Jadi, nah tapi kamu ngerasa nggak sih? Jadi waktu kamu ngegame itu baterainya gak gampang habis, jadinya gitu. Jadi awet. Contoh lain nih ya, kalau misalkan aku pribadi di rumah, kalau misalkan lagi mati listrik, ya, terus baterai handphonenya tuh tinggal sedikit di bawah 50% lah, kan berarti kita harus pintar-pintar jaga baterainya biar lebih awet ya, takutnya mati listriknya lama. Itu pasti aku aktifin mode pesawat biar lebih awet. Ya, relate kan? Relate banget sih. Kalian tuh suka pakai mode pesawat nggak atau baru tahu fungsinya sekarang? Komen di bawah ya. Lanjut ke fakta yang ketiga. Sinyal data 4G lebih boros baterai dibanding Wi-Fi. Menurut kamu nih, sebagai pengguna Wi-Fi di rumah itu gimana nih? Jadi sebagai pengguna Wi-Fi di rumah gitu ya, aku kan suka, ya kalian di rumah ngapain sih? Paling rebahan kan ya, nonton TV, nonton TikTok, nonton YT, ya kan? Pasti Instagram, itu pasti kan. Kalau aku kan di rumah pakai wifi, jadi kayak nonton sampai berjam-jam tuh masih awet. Terus jadi kayak nggak bulak-balik deg-degan, waduh
baterainya ini cepet habis gitu kan. Jadi kayak ngecas lagi enggak, jarang malah. Kayak di rumah cuman bisa dihitung jari lah ya. Kayak cuman 2 kali atau 3 kali gitu kan. Tapi kalau di sekolah itu aku pakai data sendiri kan, karena wifi-nya di sini agak lemot, mungkin karena kebanyakan Banyak yang pakai. anak gitu ya. Jadi kayak aku pakai dataku sendiri, nonton ya kayak rutinitas di rumah lah, nonton YouTube, TikTok, terus Instagram, ngegame juga kan. Nah itu pasti kayak tiba-tiba jreng, Baterainya habis 60%, langsung 30%, 20%, habis langsung. Ternyata sengaruh itu ya guys, sinyal 4G baterai handphone kita. Kalau wifi lemot, terus juga data 4G-nya juga lemot, kamu pilih pakai mana? Data atau wifi? Wifi sih. Wifi. Iya, Tetap wifi. wifi Kenapa tuh? terus. Kenapa? Selain kalau misalnya data lemot kan pasti kan juga kayak ngabisin ya kan, ngabisin gigabyte berapa kan. Iya Jadi ngehamburin duit nggak sih? lebih hemat ya kalau Iya, pakai jadi wifi. kalau wifi kan udah paket gitu kan. Walaupun lemot, udah gitu kan baterainya jadinya nggak gampang habis kan. Ya gitu. Jadi Menurutku lebih sih pilih wifi milih ya? lebih wifi daripada data paket sendiri sih. Soalnya kalau pakai data itu kan kita pergi-pergi kan, nggak Iya. mungkin kita pergi-pergi bawa wifi kan, ribet pastinya. Paling ya di luar, kalau pilihannya di rumah aku pakai wifi, tapi kalau di luar ya pakai data. Tapi kalau tempat itu juga ada wifi, saya pakai wifi tempat itu. Misalnya kan sekarang tempat makan sekarang ada wifi-nya kan. Misalnya pasportnya apa? Beli produk kami dulu gitu. Jebakan nggak sih kayak gitu? Iya. Ya kan? Nah karena gitu, walaupun lemot lah ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan hemat duit nggak sih? Ya, hemat, jadi kita nggak boros data ya, nggak Duit berkali-kali juga. beli pulsa lah, beli paket ini lah itu, ribet kan pastinya. Kalau kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oh ya, aku punya fun fact nih. Apaan? Jadi kamera HP pertama itu cuma 0,11 megapiksel doang. Kamu ngerti kan? 0,11. Enggak ada 1 megapiksel. Enggak ada. Jadi kosong. Itu cuman kayak, bahkan yang sekarang aja cuman 10 atau 1 megapiksel aja udah jelek banget gak sih? Iya. Ini 0,11 megapiksel, tahu nggak? Kayak apa ya hasil fotonya? Nah, Jadi kepikiran deh, nggak ada 1 megapiksel gitu kayak di zaman sekarang gitu. apalagi zaman sekarang kan yang dibanggain kan kamera ya. Kayak bikin TikTok, kameranya harus bagus, foto. YouTube. Coba bayangin kamu kalau misalnya lagi selfie pakai cuman 0,11 megapiksel. Kira-kira foto selfie-nya kayak apa? Seburik apa itu? Seburem apa itu? Kayaknya nggak jadi foto deh, nggak mau foto. Mending nggak usah foto deh, daripada Bahkan nonton kayak gitu. HP Nokia aja, tahu Nokia kan yang Iya. kecil itu yang masih ada itu tombol di sininya itu kan ya HP jadul-jadul zaman baheula lah ya. Itu Iya. kayak masih jelas ya. Itu kan berapa megapiksel? Nggak tahu berapa ya? Nanti cek aja di Google lah. Iya. Waktu yang masih HP yang jadul itu, yang Nokia yang tadi pencetan itu, Iya. buat foto aja tuh jelek banget loh, apalagi kalau 0,11 itu maksudku. Aku jadi kepikiran. Kita lanjut ke fakta yang kelima. Pola kunci layar yang terlalu simpel, gampang ditebak. Bener nggak? Ya iya. Apalagi Sangat ya. kayak kamu misalnya lagi naik kereta, naik bus, naik angkot atau apa ya. Terus di depan kamu lagi seret kayak gitu. Wah, L, Z. nah itu kayak pola yang L, Segampang Z, itu. atau garis lurus tuh gampang banget guys ditebak. Jangan Polamu, dipakai ya. polamu kayak gimana? Ini ya polaku ya. Berapa titik yang dipakai coba? Gini. Semua titik dipakai guys. Ya, 99. semuanya titik dipakai. Soalnya biar susah ditebak sih. Soalnya tuh teman-teman tuh kadang jahil guys, Jahil bisa kayak banget, nebak-nebak gitu. Jadi biar aman aja sih. Kemarin temanku kayak gitu ya. Hitungnya 24 jam. Oh iya tahu Coba kan? tahu. Jadi padahal itu di handphonenya dia lagi ada file penting buatku jadwal
jadwal Terus jaga gimana tuh? upacara. Jadinya keundur, soalnya kan kena blokir sampai 24 jam. Iya, kasihan banget guys diblokir sampai 24 jam. Jadi kalian jangan main-main Jangan ya main-main buat buat itu, kunci kayak kasihan gitu. yang misalkan handphone jadi diblokir gitu. Kalau kamu Des gimana? Lebih suka pakai pola, pin, sandi atau fingerprint? Kalau aku sih ya pola. Pola. Iya. Gimana tuh, pengen lihat tahu dong? Ini kan polanya kayak gini ya. Nah, Oh, dia ada 2 titik yang nggak dipakai Iya. guys. Lebih susah punya aku berarti. Banyak banget semua titik dipakai. Keren sih. tapi selain pakai pola, aku juga pakai fingerprint. Coba dong. Biar gampang soalnya di sini sih. Tuh, jadinya langsung kebuka. Iya. Tapi pakai wajah juga bisa. Oh, kalau Nih kan. aku berarti pakainya, kamu berarti pakainya 3 ya? Tiga-tiganya tak pakai biar Tiga-tiganya. gampang. Oh, kalau aku pakainya 2, pakai wajah sama pakai pola. Soalnya kadang kan suka ada kekurangan sama kelebihannya sendiri kan. Kalau misalnya pakai fingerprint doang, takutnya lagi makan, pengen buka handphone. Nggak bisa. Iya, jadi kan tinggal nyalain, set kebuka. Kalau pakai pola doang itu, kalau misalnya kita lagi tiba-tiba lupa gimana? Tapi Jadi kan, bisa pakai wah itu yang bahaya. Makanya aku ngaktifin yang namanya setiap 4 jam itu harus gambar pola, jadi nggak bisa dipakai semua fitur 2 itu. Sama loh, aku setiap bangun tidur tuh nggak bisa pakai yang muka itu, harus pakai pola. Karena biar kita inget aja gitu. Jadi kan softwarenya emang kayak gitu. Biar selalu ingat ya. Oke, jadi buat kalian juga hati-hati ya, jangan Sampai lupa Sampai sih, itu lupa aja sama- sih pesanku. hati-hati. Pokoknya selalu ingat-ingat pola, pin, sandi atau apapun itu yang kalian pakai, dan selalu hati-hati. Lanjut lagi ke fakta yang ke-6. Jadi HP kita tuh bisa ngedengar apa yang kita bicarakan. Wow. Itu maksudnya gimana? Boleh dijelaskan? Oh, Soalnya aku iyalah, nggak tahu pastinya ya. aku jelasin lah kan, karena teman-teman juga pasti mau tahu lah ya. Masa Iya. cuma disimpan pribadi. Iya. Jadi misalnya kamu tuh teleponan. Teleponan, terus Iya. Kamu teleponan nih kayak gini. Set. Sama teman kamu lagi Oke. liburan. Mm-mm. Oh iya, kita mau liburan kemana? Naik kereta apa? Ya kan, tiba-tiba. Terus tiba-tiba waktu kamu udah matiin, terus kamu buka aplikasi lain. Misalnya kamu mau baca artikel Google atau TikTok atau YouTube, itu pasti yang keluar apa? Apa? Iklan dari Liburan gitu. diskon enggak? Iklan diskon kereta. Jadi Nek, Wow. iya, bisa Traveloka. Oke, misalkan dari tiba-tiba muncul iklan kayak diskon tiket Kereta mau kemana gitu loh. Kok bisa ya? Bisa, jadi misalnya 20% untuk tiket ini ke sini. Jadi kan kamu nggak tertarik, itulah. Jadi kayak bisa jadi FBI kita di sini. Bener banget ya, HP ternyata. Ya Allah, baru tahu ini. Nah, Makasih ya di sini iya. aku jadi tahu. Kan aku udah kasih tahu tuh, kamu pernah nggak ngalamin itu? Jadi kayak kamu tiba-tiba lagi ngobrolin sesuatu di handphone atau dekat handphone atau lagi telepon tuh, kamu pernah iklannya tuh muncul di gitu. Aku nggak pernah mengamati guys, jujur. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak suka telepon, nggak suka video call. Jadi ya aku nggak tahu. Paling aku tuh telepon tuh kayak mentok telepon sama orang tua gitu. Ditanya pulang jam berapa, dia lagi di mana, kok nggak pulang-pulang, paling gitu. Oh, Terus, kebanyakan chatting ya. Chatting lebih banyak. Kalau aku pernah sering malah. Sering apa Karena tuh? aku termaksud orang yang kalau misalnya ngechat tuh kadang takutnya salah Jadi salah paham aja gitu, kayak miskomunikasi, jadinya kayak kurang serak aja. Jadi aku Jadi pasti suka nelfon. telepon. Apa tuh waktu itu? Ya kayak gitu, jalan. Bisa yang aku pernah ceritain tadi lah, kayak liburan. Tapi kan tadi aku ngomong kereta ya, tapi aku itunya teleponnya tentang bus. Kalau nggak baju, Nanti fashion kayak gitu. tiba-tiba Iya, nanti nongol. Ada iklannya gitu. Wow, ternyata handphone kita pinter banget ya guys. Pintar itu. Pernah nggak kalian ngerasain itu juga? Komen di ya. bawah. Nah, jadi gitu Sobat Santai, fakta menarik tentang smartphone kita. Semoga kalian jadi lebih tahu ya, dan juga bisa menyikapinya dengan bijak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk dapetin notifikasi agar enggak ketinggalan video-video seru dari SMK Tamtama Karanganyar.
Sampai jumpa di video ilmu santai berikutnya. Bye-bye.